Kalau roti gandum berapa? Roti biasa berapa? Kalau telur berapa tuh kalau sendok itu berapa sendok kira-kira? Ini rotinya harus roti biasa, roti gandum atau bagaimana? Itu bentuknya beras apa nasi? Nanti kita tadi kita sabar ya Bunda ya. Ini kita tahu nih kepo. Iya, jadi di mana pola gizi seimbang ini harus kita samakan persepsinya dulu Bu Hesti gitu ya. Jadi yang dinamakan pola gizi seimbang itu adalah susunan bahan makanan atau kebutuhan bahan makanan yang kita asup itu mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Maunya kan terus ya Bu gitu ya. Gurih ya. Gurih. Jadi itu memacu kita untuk terus makan gitu. Jadi dibatasi sebenarnya, memang ada takarannya dalam satu hari itu hanya 1 sendok teh saja. Berarti tidak boleh ada keripik di rumah ya Bunda. Bisa dilihat ini contoh 100 gram nasi gitu ya Bu Hesti ya. Kira-kira kalau untuk sendok makan sekitar 10 sampai 15 sendok makan. Tapi jangan munjung ya Bu gitu ya. Tetap beres ya. Kali kalau nggak ada yang lihat munjung dikit gitu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda kesayangan sahabat RSIJ, jumpa lagi bersama saya Hesti di acara Obras, obrolan santai seputar kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik sekali. Ini bisa bermanfaat buat anak, dewasa, muda, ataupun dewasa tua. Nah, kita akan berbincang tentang pola gizi seimbang. Baiklah, yuk kita sama-sama berkenalan dengan Mbak Dita dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading. Yuk kita ikut. Halo Mbak Dita. Halo Bu Hesti. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Hesti. Iya, tadi kita nih di depan sudah menyapa para sahabat RSIJ dan bunda-bunda kesayangan ya. Silakan Mbak Dita mungkin memperkenalkan diri dulu atau menyapa dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda kesayangan dan sahabat-sahabat Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading. Di sini perkenalkan, nama saya Dita Puspita, bagian gizi. Di sini kita akan membahas tentang pola hidup sehat ya Bu Hesti ya. Berdasarkan gizi seimbang gitu Bu Hesti. Oke Mbak Dita. Iya Bu Hesti. Sekarang ini kan kita tahu ya banyak sekali kalangan tua ataupun muda, bahkan anak-anak yang sudah menderita penyakit degeneratif tuh. Iya benar Bu Hesti. Seperti kayak kencing manis, jantung, ginjal dan sebagainya. Anak-anak pun sekarang banyak yang fisiknya itu terlalu overweight gitu ya, terlalu gemuk untuk usianya. Nah kita tahu salah satu penyebabnya mungkin dari pola makan yang nggak terkontrol mungkin pada masa muda sehingga pada masa tuanya dia menderita penyakit degeneratif. Nah, bisa nggak dikasih penjelasan nih kepada sahabat-sahabat RSIJ dan bunda kesayangan terkait pola gizi seimbang sebaiknya yang seperti apa? Gitu? Ya, baik Bu Hesti. Yang pertama memang penyakit-penyakit degeneratif semakin banyak ya Bu Hesti, karena banyak di luaran sana juga pola makan dan pola gaya hidupnya yang tidak sesuai gitu ya Bu ya. Di sini kita sudah mulai menerapkan namanya pola gizi seimbang gitu. Di sini di mana pola gizi seimbang ini harus kita samakan persepsinya dulu Bu Hesti gitu ya. Jadi yang dinamakan pola gizi seimbang itu adalah susunan bahan makanan atau kebutuhan bahan makanan yang kita asup itu mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita gitu ya. Jadi setiap individu mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi tetap dengan prinsip harus memperlihatkan atau memperhatikan prinsip variasi makanan, terus aktivitas fisik, terus kebersihan makanan. Yang kedua adalah mempertahankan berat badan ideal. Gitu. Terus di luaran sana juga mungkin banyak ya yang diet gitu ya Bu Hesti ya, yang mungkin salah kaprah nih gitu sahabat-sahabat RSIJ sama bunda-bunda kesayangan yang bilang kalau diet itu
pinginnya berat badannya langsung turunnya banyak gitu ya kan. Pengennya cepat gitu ya. Cepat gitu, nggak boleh makan karbohidrat yang banyak gitu ya Bu Esti. Di sini juga harus disamakan persepsi dulu yang dikatakan diet itu seperti apa. Di sini tuh adalah diet itu pola makan gitu ya, jenis dan caranya itu yang diatur gitu ya. Garis bawahi kali ya, garis bawahi Diatur, bukan berarti tidak boleh makan sama sekali gitu. Nanti kita juga bahas ya Bu Esti ya, banyaknya seberapa gitu ya buat bunda-bunda nanti di rumah tuh biar nggak salah pengertian, nggak salah menjalankan diet gitu. Iya. Nih banyak juga nih Mbak Dita ya, kalangan-kalangan yang sudah melakukan diet itu seperti kayak saya udah nggak makan nasi gitu ya, tapi kenapa ya berat badan saya naik gitu, tapi cemilannya banyak gitu. Udah nggak makan nasi padahal saya, tapi kenapa berat saya kok naik gitu. Air putih udah banyak gitu, tapi kenapa masih berat badan saya naik. Nah itu bagaimana sih sebenarnya Mbak Dita? Ya, yang tadi balik lagi, diet itu adalah pola makan, jenis makanan dan caranya diatur. Yang pertama itu adalah pola makannya harus kita atur dulu nih Bu, harus tetap makan 3 kali sehari gitu ya Bu, pagi, siang, sore, dan tambahkan selingan gitu ya Bu ya. Jadi bukan berarti yang namanya diet itu kita tidak membutuhkan selingan, tapi harus membutuhkan selingan. Jadi diet itu enak sebenarnya ya, jangan tidak diet menyiksa. tidak menyiksa ya. Bener Bu. Yang kedua adalah jenisnya nih yang kita harus pahami. Jadi jenis-jenis bahan makanan kan banyak ya Bu gitu ya di luaran sana. Jadi jenisnya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Yang kedua adalah caranya diatur. Caranya itu dengan jumlahnya yang kita hitung gitu ya. Jadi nanti karbohidratnya dalam sehari dia harus menghabiskan berapa porsi, terus protein hewaninya dia dalam sehari harus berapa porsi, karbohidrat, protein nabati, sayur dan buahnya itu harus kita atur sedemikian rupa. Jadi sahabat-sahabat di rumah, bunda-bunda kesayangan juga nggak ngerasa tersiksa ketika diet gitu ya Bu ya. Jadi nggak berhasil ya. Bener. Udahlah makan aja. Dietnya besok katanya. Iya benar. Jadinya nggak turun-turun berat badannya ya Bu. Malah naik terus ya. Nggak makan nasi tapi udahlah besok lagi gitu ya. Iya benar. Nah, mungkin sahabat RSI juga ingin tahu juga nih ya, bagaimana sih, ada nggak sih batasannya gitu ya untuk pola gizi seimbang ini untuk usia ukuran anak, apa dewasa muda, apa dewasa tua. Nah itu ukurannya seperti apa batasannya. Nah kemudian ada nggak sih diet tertentu untuk seseorang yang menderita penyakit tertentu, misalnya kayak kencing manis atau jantung atau sebagainya, itu sama nggak sih dietnya dengan orang yang sehat? Iya. Baik Bu Hesti, kalau untuk dari takarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya Bu Hesti. Cuman kita menganut yang namanya piramida gizi gitu ya Bu ya. Nah di situ kita bisa lihat kalau piramida kan semakin ke atas semakin mengerucut ya Bu. Ya, jadi yang bawahnya itu kita umpamakan sebagai karbohidrat. Jadi takarannya itu 3 sampai dengan 4 porsi karbohidrat dalam satu hari. Nah lalu kita naik lagi di gelombang keduanya itu adalah karbohidrat dan sayuran itu sama ya Bu, besarannya 3 sampai dengan 4 porsi dalam satu kali makan, dalam satu hari makan. Satu hari ya, bukan satu kali ya. Satu hari makan. Lalu naik ke jenjang berikutnya adalah lauk hewani gitu ya Bu, atau lauk hewaninya itu sekitar 2 sampai 3 porsi dalam satu hari ya. 2 sampai 3 kali dalam makan. satu hari Makan. Lalu kita naik lagi ke buah-buahan. Buah-buahan itu lebih banyak Bu, 2 sampai dengan 4 porsinya dalam satu hari. Sama nasi tadi seimbang nggak tuh? Beda gitu ya, tetap karbohidrat lebih banyak dibanding karbohidratnya itu kan kita bagi ya Bu, nanti setiap penukarnya itu berbeda-beda ukurannya gitu. Lalu kita naik lagi ke atas, yang pertama itu adalah minyak di sini ya Bu ya. Mungkin banyak nih ibu-ibu nanti di rumah makannya digoreng mulu gitu ya Bu, jadi menyerap minyaknya banyak gitu. Jadi Tapi kita nggak iklan air fryer nih ya. ya bener Bu gitu ya, Bukan iklan air fryer ya Bu ya. Jadi tapi harus dibatasin minyak juga. Minyak ya. itu dalam piramida gizi itu disebutkan maksimal hanya 5 sendok makan saja dalam satu hari. 5 sendok makan. Wah. Itu penyerapannya ya Bu gitu ya, Kalau penyerapannya. gorengan tuh berapa ya Bu? Saya jadi mikir gorengan satu berapa minyak? Nah, itu iya. Lalu naik lagi ke atas itu ada di penggunaan
gula. Gula itu Oke. hanya disarankan dalam satu hari 4 sendok makan saja. 4 sendok makan itu gula biasa apa Gula putih gitu ya. diametasol seperti itu? Kalau untuk nanti kalau untuk ini yang pola biasa ya Bu, nanti Oh, kalau ini yang untuk pola biasa. tapi Oke. kalau untuk yang nanti diet pada orang diabetes mellitus itu kita sesuaikan dengan gula apa sih namanya sintetis atau gula selain gula pasir. Berarti seperti ntar ada itu. penukarnya ya? Ya, gitu ya. Seperti Itu 4 sendok makan dalam satu hari. Itu dewasa Bu? Dewasa. Kalau untuk anak-anak gimana? Kalau tuh? untuk anak-anak disesuaikan kayaknya 2 sampai 3 sendok makan sudah cukup ya Bu Hesti gitu ya. Lalu paling atas adalah garam. Penggunaan garam hanya 1 sendok teh dalam satu hari. Gitu ya. 1 sendok teh? Ya, dalam satu Kenapa dia porsinya sedikit sekali ya? Iya, karena kan Kalau yang suka asin nih berat nih. ya, karena kan memang natrium itu penghambat untuk penyerapan juga Bu gitu ya kan. Oh, Menghambat gitu, jadi baik. semakin kita Untuk zat gizinya. jadi semakin kita banyak makan natrium itu semakin kita nggak berhenti makan gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah kan kayak makan keripik-keripik gitu ya Oh, Bu iya, ya kan. bener sekali. Nah, keripik-keripik yang asin Iya, gitu benar, ya Bu. benar. Maunya Iya. maunya kan terus ya Bu Iya, gitu ya. benar-benar gurih ya. Gurih. Jadi itu memacu kita untuk terus makan gitu. Jadi dibatasi sebenarnya memang ada takarannya dalam satu hari itu hanya 1 sendok teh saja. Berarti tidak boleh ada keripik di rumah ya Bunda? Boleh Bu, tapi sesekali saja gitu Ya, ya. banyak yang nggak boleh nih kita berbicara masalah diet pola gizi seimbang ini ya. Tapi sebenarnya kan ini untuk kesehatan ya. Iya, benar Bu Hesti Oke. gitu ya. Nah, tadi untuk yang menderita penyakit-penyakit itu seperti apa? Ya, tuh, Mbak? kalau untuk yang penyakit-penyakit degeneratif khususnya kayak gula darah gitu ya Bu ya, hipertensi, jantung dan lain-lain memang kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya ya Bu gitu ya. Pasiennya kita kan harus melihat penunjang yang lainnya dulu. Kita bisa lihat dari hasil lab gitu ya Bu. Kadar gula darahnya tinggi atau tidak. Terus kita sesuaikan dengan berat badan dan tinggi badannya dia. Gitu ya, dengan tinggi badan dan berat badan pasien baru kita menghitung kebutuhan yang Oke. diperlukan pasien itu dalam satu hari. Setelah kita mendapatkan kebutuhannya pasien tersebut, kita bagi Bu pola makannya dalam satu hari itu berapa kali makan utama, berapa kali makan selingan. Nanti disesuaikan gitu ya Bu kalorinya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda Bu Hesti. Jadi tidak bisa disamakan. Begitu juga dengan diet gitu ya. Jadi misalnya Bu Hesti mau diet nih penurunan berat badan, belum tentu nanti sama dengan Dita gitu menurunkan berat badan gitu. Karena kan Dari berat aja udah beda ya. karena kan kita menghitung kebutuhannya itu kan berdasarkan tinggi badan pasien, Iya, berat badan benar, pasien, benar, disesuaikan seperti itu. Kalau untuk anak-anak nih Mbak Dita yang kegemukan gitu, sebaiknya cemilan apa sih yang bisa diberikan sama si anak ini gitu untuk tidak bertambah lagi berat badannya itu? Yang pertama memang paling banyak sekarang makan makanan cepat saji ya Bu Hesti ya di luar sana. Mungkin budak-budak di rumah juga kayaknya apalagi yang Simple ya. bekerja ya Bu gitu ya, Bikin budak-budak yang simple ya, bekerja udah ya gitu ya. Udah goreng ngasih nugget ayam, aja deh nugget gitu ya, ya. sosis aja gitu ya, banyak makan makanan junk food di luar sana yang Sarannya mungkin kayak gimana nih sarannya nih Mbak Dita? sarannya sih saya untuk bunda-bunda di rumah gitu ya, kalau bisa hindari dulu atau misalnya boleh tapi tidak sesering mungkin untuk memakan yang namanya junk food gitu ya, makanan cepat saji. Tidak boleh tiap hari berarti. Benar gitu ya Bunda, Bu Hesti. Jadi bisa mungkin Bunda di rumah bisa mensiasatinya bikin nugget-nugget gitu ya Bunda ya. Jadi Bikin sendiri ya. bikin Kalau yang sendiri. rajin ya. Kalau nggak ada waktu. Nah itu kalau nggak dia ada- nih. Berarti sebenarnya prinsipnya sama Bu Hesti untuk makanan anak gitu ya. Makanan anak itu umur 1 sampai 1 ke atas itu, satuan ke atas sama seperti makanan orang dewasa. Jadi Oh, gitu. Bunda bisa masak di rumah seperti makanan dewasa tapi sesuaikan gitu ya. Kayak misalnya mungkin makanan yang di rumah ada yang pedas, untuk anak-anak tidak pedas. Tapi Oke. untuk bahan makanannya sama gitu ya. dasarnya ya. Balik lagi tadi makanan yang cepat saji dihindari. Jadi usahakan anak-anak sekarang tuh susah untuk makan sayur sama buah, Buah, ya, Bu, iya. gitu ya. Padahal enak ya. Bener. Gimana ya itu Itu caranya menyiasatinya? mungkin siasatinya bikin puding kali ya Bu Iya, Hesti ya, benar, puding benar. buah gitu, Iya. atau mungkin dia nggak mau dalam bentuk utuh bisa di jus gitu ya buahnya, atau dijadikan cemilan-cemilan yang lain seperti itu. Sebenarnya intinya sih kita tuh harus sebagai ibu ya benar. harus kreatif gitu Benar ya. sekali Bu
misalnya lauk yang kelihatannya bentuknya seperti ini dia nggak mau, mungkin dibikin bento, Ya, kan? boleh. Dibikin mata, dibikin hidung, padahal mah ibaratnya wortel, sama apa aja sayuran gitu ya. bener Bu Hesti, Intinya menarik, kreatif, intinya iya, menarik benar. gitu ya. Karena kan eye catching dulu, matanya nih bagus nih, makanan apa nih Iya gitu benar, kan. warna, bentuk gitu ya Bu ya. Kalau anak tuh emang Iya, agak lebih benar. lebih apa sih, lebih kita dituntut untuk lebih kreatif Iya gitu betul ya. betul. Nah itu rahasianya Bunda, supaya anak kita juga terhindar dari obesitas ya, kegemukan yang akan mengakibatkan banyak penyakit ya. Benar. Mbak Dita ya. Nah sebenarnya ini tingkat yang normalnya gitu, tingkat normalnya untuk penurunan berat badan itu kalau kita mengkonsumsi pola gizi seimbang itu semana gitu, sejauh apa gitu dalam sebulan misalnya kita harus 5 kilo gitu. Targetnya itu seperti apa sih sebenarnya yang benernya gitu, yang sehatnya? Nah itu sebenarnya disesuaikan lagi ke tubuh seseorang itu masing-masing ya Bu Hesti. Tapi untuk baiknya itu 2-3 kilo dalam satu bulan itu sudah maksimal ya Bu Hesti ya. Oh itu maksimalnya. Kadang yang sampai ada 5 kilo dan itu mereka bangga gitu dengan, saya sebulan 5 kilo atau 6 kilo itu Atau dampak nggak? Ada dampaknya nggak? Pasti ada dampaknya Bu Hesti Oke. gitu ya. Nah, dampaknya apa itu? Dampaknya itu pasti ada gangguan organ-organ vital di dalamnya Bu Hesti gitu ya. Karena kan biasa dia mungkin diasup atau dipekerjakan dengan kalori atau makanan yang banyak, tiba-tiba kita stop gitu ya. Atau misalnya kita lakukan aktivitas fisik yang sangat berat gitu ya, tanpa dibalikan lagi atau ditambahkan lagi kalorinya. Jadi nanti organ-organ atau metabolismenya juga akan terganggu gitu Bu Hesti. Jadi sebenarnya yang baik itu 2-3 kilo dibarengi dengan aktivitas fisik gitu ya Bu Hesti. Olahraga seperti Olahraga itu. Oh, benar. harus diimbangi seperti itu. Iya, minimal 30 menit dalam satu hari Bu Hesti gitu ya. Jadi lakukan aktivitas kayak misalnya jalan pagi gitu ya Bu ya, atau bunda-bunda bisa jogging, bisa zumba di rumah sendiri Zumba ya. gitu ya Bu ya. Atau misalnya kalau di rumah punya alat-alat kayak nge-gym boleh dilakukan, atau senam gitu ya Bu. Itu boleh gitu ya. Tapi tidak aktivitasnya, mungkin bunda-bunda di rumah bilang nyapu ngepel bisa nggak gitu ya. Iya, Kadang-kadang kadang-kadang aktivitasnya ibu gitu. rumah tangga kan gitu ya. Itu saya juga udah kerja keras loh, nyuci Lebih dari 30 menit Iya, gitu naik ya, Bu Hesti. tangga, belum jemur di tangga ketiga ya kan. Nah itu gimana tuh? Ya, kalau untuk nyapu, ngepel Itu sama nggak sih sebenarnya? itu bukan aktivitas Oh, fisik bukan ya, ya. berarti soalnya kan dia tidak konsisten gitu. Dia tidak tiap hari seperti itu dengan waktu yang sama. Ya, dari segi perilaku sama waktunya nggak konsisten. Kalau misalnya olahraga kan harus konsisten 30 menit dalam satu Tapi capek loh Mbak. Habis itu makannya banyak lagi ya Bu Esti. Jadi nggak kurus-kurus. gagal maning. Iya bener. Nah ini sekarang di depan kita nih sudah ada nih ya, sudah ada jenis-jenis macam-macam makanan yang bisa menjadi acuan pola gizi seimbang. Iya. Nah mungkin sahabat RSIJ ataupun bunda-bunda kesayangan juga pingin tahu nih semana sih gitu ya, kalau kalangan umum kita nggak tahu nih, 100 gramnya nasi itu semana, 100 gramnya roti itu semana gitu Iya. kan, buah ataupun telur ataupun tempe, nah itu semana. Mungkin Mbak Dita bisa menunjukkan Iya. kepada sahabat-sahabat RSIJ yang masih menyimak acara kita. Iya. Silakan Mbak Dita. Iya. Ini Bu Hesti, mungkin di sini sahabat-sahabat di rumah gitu ya, bunda-bunda kesayangan bisa dilihat ini contoh 100 gram nasi gitu ya Bu Hesti ya. 100 gram 100 ini ya. gram nasi, atau mungkin untuk ukuran takaran rumah tangganya itu 3/4 gelas belimbing gitu Bu Hesti. Kalau sendok itu berapa sendok kira-kira? Kira-kira kalau untuk sendok makan sekitar 10-15 sendok makan. Yang sendok makan gede? Sendok makan. Banyak juga itu. Tapi jangan munjung ya Bu gitu ya. Tetap beres ya. Kali kalau nggak ada yang lihat munjung dikit gitu boleh. Atau lebih kalau misalnya kalau ibu-ibu emang berniat untuk diet, timbangan elektrik itu lebih akurat lagi. Jadi Itu sekali bentuknya beras apa nasi? nasi. Oh yang ditimbang udah bentuk nasi. Bentuk nasi. Bukan berat ya? Bukan Bukan beras. Nasi. Jadi 100 gram nasi itu setara dengan 1 penukar gitu ya. Atau ibu-ibu di rumah pakainya 3/4 gelas belimbing 3/4 atau gelas, 10-15 sendok makan. Ini mungkin sekitar segenggam. Iya, segenggam boleh. Segenggam tangan ini ya Bunda ya. Nih sekitar segini, jangan dilebihin. Ya, selanjutnya gimana? Selain dari karbohidrat itu kan cuma nggak hanya nasi aja ya Bu Esti ya, bisa kita ganti dengan yang namanya roti gitu ya. Ini rotinya harus roti biasa, roti gandum atau bagaimana?
roti biasa nggak apa-apa Bu Oh, Hesti? biasa tuh. Boleh gitu ya. Sama aja kalorinya. Iya sama gitu ya. Cuman memang kandungan seratnya saja yang berbeda. Kalau roti gandum itu kan memang keunggulannya seratnya lebih banyak gitu. Oh gitu. Jadi dia mungkin dilepasnya pelan-pelan ya. Nah, Cepat gitu. kenyang ya. Lama kenyangnya kalau roti gandum. Oh ini cepat gitu. lapar ya. Berarti harus 3 kali ya. Memang penukarnya seperti itu Bu, gitu ya. Kalau roti gandum berapa? Roti biasa berapa? Kalau tuh, untuk Mbak? takarannya sama Bu, untuk roti sama. gandum dan roti biasa gitu ya. Jadi ini sekitar 3 lembar roti gitu ya Bu ya. Iya, iya. 3 lembar ya Bun ya. Nggak boleh tiga- lebih. Sisanya buat suami dan anak. Ya, 3 lembar roti itu setara dengan kita makan satu penukar nasi, gitu. Oke. Jadi kalau bunda-bunda lagi males makan nasi, dia pengen makan roti aja boleh 3 Kalau lembar. kayak roti dan mie itu semana ukurannya? Kalau untuk Yang boleh kita konsumsi? kalau untuk mie itu satu penukarnya di sekitaran 150 sampai 200 gram. Ya, tapi itu basah ya Bu. Oh, mie basah. mie basah. Mungkin secentong nasi gitu aja ya. Boleh sekitaran Sekitar segitu. segitu ya. Apa 3/4 gelas belimbing 3 juga per 4 termasuk. gelas ya. Yang udah matangnya ya. Ya sudah matang gitu ya Bu. Nah lalu Untuk telur berapa tuh kalau untuk nanti kita lari ada di ke- proteinnya. tadi kita lagi sabar ya Bunda ya. Ini kita tahu nih kayak Iya, jadi kalau tadi kan karbohidrat nih, Oke, udah Bu karbohidrat, Esti. iya. Sekarang kita lari ke protein hewani, gitu ya Bu. Ini kesukaan semua. Ini kita contohin sebagai ayam ya Bu ya. Paha ayam ya. Paha ayam itu sekitaran penukarnya 30 sampai 35 gram satu semana kali itu? makan. Ini satu paha ayam. Satu paha yang kecil apa gede? Satu paha. Ini harusnya 30. Masih nawar nih. Harusnya 30 sampai 35 itu hanya daging ayamnya saja ya Bu, Oh, tanpa tanpa tulang. tulang. Tapi kan karena mungkin ibu-ibu di rumah repot nih mau filet-filetnya Iya, gitu betul, ya. betul, betul. Berarti kisarannya berapa satu potong ayam? Satu potong ayam aja. Itu dalam seperti satu hari itu. bisa 3 kali. Boleh 3 hari. 3 kali. 3 kali, jadi 3 hari dong. Dibagi makan pagi, makan siang, makan sore. Oke. Gitu. Atau misalnya ibu Maksudnya setiap kali makan satu ginian? Iya, satu kali biar makan. jelas ya Bunda ya. Setiap kali makan ini bisa 3 kali dalam satu hari. Iya. Sih alhamdulillah. Atau misalnya Bunda mau ganti dengan ikan gitu ya. Ikan di sini ukurannya sama ya Bu, 40 gram juga tapi tanpa tulang. 40 gram tanpa tulang. Oke. Tapi kalau misalnya ibu-ibu repot, 1 ekor saja sudah cukup. 1 ekor yang kecil begini. Sekitaran seperti ini ya. Kalau ikan yang gede, no bagaimana? Jangan Bu, itu mah berapa? 1 kilo. Iya, berapa yang bisa kita? Satu potong saja Satu cukup. slice ya. Iya. Slice-nya yang bukan yang gede banget kan? Benar Bu Esti, satu Biar potong aja. memperjelas nih. Itu bisa dimakan 3 kali juga, tapi Oke, 3 balik kali. lagi kalau ibu sudah makan ayam tidak boleh lagi makan Nggak boleh double ya, nggak boleh double nih. nggak boleh makan lagi si ikan, pilih salah satunya aja dalam setiap Iya. kali makan. Oke, gitu ya. Atau misalnya mau diganti lagi dengan telur, adanya telur di rumah boleh, 1 butir telur atau setara dengan 55 gram. Ya. Kalau pagi bisa makan 1 atau 2? 1 saja cukup. Oh 1, kayaknya kurang ya. 1 aja cukup. Sepertinya kurang Bu, tapi kalau kita tapi kan sesuaikan digabung, nanti ya. akan Ada. lebih kenyang. Betul, betul, gitu. betul, ya. Nah, atau misalnya ibu-ibu di rumah juga bisa ganti dengan daging, 1 potong daging itu setara dengan 35 gram. Oke. Ya, nih kurang lebihnya segini ya ibu-ibu. Ini yang tanpa ukurannya. lemak? Ya, tanpa lemak. Memang Seperti tidak boleh ya yang tanpa Iya. lemak ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya nih. Lalu kita ke protein nabati ya Bu, Nabati gitu ya. Itu pilihannya apa aja nih nabati? sebenarnya boleh nggak cuma dari tahu tempe, tapi kita bisa dapat dari kacang hijau, Kacang-kacangan ya, semua kacang merah, kacang kedelai. Iya, boleh. Jadi, nah di sini kayaknya lebih banyaknya ibu-ibu di rumah tempe sama tahu Iya, gitu ya. standby nih kayaknya di kulkas ini standby Iya ya. benar. Kalau tempe kita pakainya itu 1 potong setara dengan 50 gram ya Bu Hesti. Ini 50 gram 1 iris ya. Ya, 1 iris satu potong. 50 gram di sini. Tapi dia digoreng apa dibakar itu? Saran. Disesuaikan lagi. Tadi kan kita harus dihitung dulu. Sehari cuman 5 minyak itu ya. Iya, 5 sendok 5 makan. sendok minyak ya. Tinggal kita ngaturnya Ya, gimana boleh gitu ya. misalnya dipanggang boleh, Oke. dibakar boleh, atau misalnya mau ditumis bareng sayuran juga boleh, Oh, gitu kan. iya. Jadi nggak memerlukan minyaknya lebih Betul, banyak. betul, betul. Banyak kan airnya ya. Iya, Kalau betul. saya Seperti itu. Nah, kalau untuk tahu ini lebih banyak ya Bu, karena 110 gram. ini lebih besar ya. Lebih besar, bener. Tahu itu lebih besar. Tahu Bandung, aduh apalagi
apalagi ya. atau yang lembut-lembut tuh sutra. Iya, Kayaknya nggak bisa satu tuh. Memang dia harusnya 2 potong. Memang 2. Iya, karena dia beratnya lebih berat daripada tempe. Oh, Jadi kan gitu. kalau tahu itu kan hanya kandungannya hanya ampasnya saja. Kalau Iya, tempe iya, ini iya. kan berbentuk Padat ya. benar. Jadi dia pakai Boleh 2 berarti boleh ya? 2 potong atau setara dengan Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu berat ya Bu Hesti ya. Ada 110 gram. Masih ada pilihan lain lauknya. Benar. Lalu kita ke sayur-sayuran ya Bu Hesti. Di sini ini sebagai contoh saja, tapi mungkin bunda-bunda di rumah sama sahabat RSIJ bisa didapat dengan kayak misal sayur bayam, Iya. kangkung gitu ya Bu Hesti ya. Cuman di sini saya mau memperlihatkan saja, misalnya boleh pakai wortel, terus buncis gitu Pilihan ya. banyak ya kalau Banyak sayur ya. Alhamdulillah Indonesia tuh kaya akan Nah. sayuran ya. Jadi pilihannya bisa banyak bunda. Kalau memang nggak suka ini bisa diganti yang lain ya. Oke. Untuk takarannya memang setiap sayur itu penukarannya beda-beda juga Bu Hesti gitu. Jadi disesuaikan saja. Iya. Ya. Oke. Lalu kita ke buah Yang ya. kesukaan ini. Benar. Kalau buah itu memang sekali makan itu harus ada buahnya ya Bu. Karena kan kita kalau untuk program diet serat itu yang diutamakan. Jadi sayur dan buah itu harus lebih banyak. Nah ini kan ada informasi nih yang kita dapat, katanya nih baiknya sebelum makan itu harus makan buah dulu. Itu benar nggak sih? Benar Bu Hesti. Nah itu bedanya apa tuh? Setelah makan atau sebelum makan itu Ya, bedanya jadi apa? kalau misalnya sebelum makan juga kan kita juga udah ada ya di sunahnya Rasulullah ya Bu Hesti ya. Jadi makan buahnya dulu baru makan makanan utamanya, jangan dibalik. Kalau orang-orang barat makannya di akhir gitu Iya, ya. iya, Kalau kita benar-benar. harus makannya di awal karena kenapa? Karena sudah kenyang dengan serat buah, Oke, otomatis seratnya nanti ya. Jadi nggak terlalu banyak karbohidratnya ya. akan berkurang gitu. betul. Jadi memang makan buahnya dulu, misalnya ada buah pisang di rumah gitu, satu buah pisang Udah kenyang itu. Nah, gitu ya. Dijedah nih Bu, makannya 5 sampai dengan 10 menit baru makan utama. Oh iya. Seperti benar. itu. Seperti Rasulullah bilang kan makan ketika lapar banget, berhenti sebelum Kenyang. banget. Bener. Jadi makanya di ini dulu buah dulu ya supaya seperti itu ya, Ya, maksudnya. lebih banyak serat, vitamin, mineral manfaatnya gitu ya banyak banyak, ya. baru kita makan ke makanan utama. Oke. Nah, buah juga disesuaikan ya Bu, karena berat buah itu kan berbeda-beda setiap Oh iya, yang banyak buah. airnya, apa yang padat kayak Benar. pisang ya. Melon gitu ya kan, misalnya nanti dengan apel atau misalnya anggur kan dia beda-beda untuk beratnya. Jadi disesuaikan. Nah kalau sekarang ini kan kita banyak lihat-lihat di sosial media gitu ya tentang smoothie gitu nih, sayur dengan buah. Nah itu sebenarnya bagaimana itu Mbak? Boleh sih Bu Hesti, Boleh, nggak ada ya. masalah. Tapi perhatikan untuk tambahannya ya. Kadang smoothie itu kan ditambahkannya dengan apa? Gula, susu, gitu ya. Kalau susu sapi cair biasa boleh, tapi kental manis bukan termasuk susu. Bukan susu ya, dia pemanis ya. Pemanis. Nah itu yang menambahkan energi, gitu ya. Jadinya kalorinya akan lebih banyak gitu. Sebenarnya smoothie saya sendiri nggak bermasalah Nggak gitu ya. bermasalah kalau tanpa gula, tanpa susu aman ya. Nah. Mungkin diganti madu bisa ya. Boleh, nggak apa-apa ganti madu. Itu Nah, lebih baik. Untuk susunya tadi yang sarannya apa Mbak Dita? Kalau Mungkin untuk biar diet pada ya. tahu juga nih bunda-bunda ke saya. Kalau untuk diet susu itu kita carinya yang rendah lemak aja Bu Hesti gitu ya. Banyak di Rendah di pasaran susu-susu rendah lemak gitu ya. Itu yang kita pakai untuk program diet gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diterapkan untuk anak-anak nggak usah rendah lemak Iya, gitu. karena Yang- mereka masih butuh ya pertumbuhan perkembangannya masih. Benar. Jadi dia Kalau kita udah harus stop ya perkembangan. jadi carinya campurannya susu rendah lemak aja. Susu rendah lemak ya. Banyak di pasaran udah banyak berbentuk bubuk boleh, berbentuk Oke. cair boleh. Gitu tinggal Oke. pilih saja bunda-bunda di rumah. Oke, sekarang nih yang terakhir nih Mbak Dita, Iya. tips-tipsnya seperti apa gitu supaya pola gizi seimbang ini bisa berhasil gitu. Maksudnya memang untuk menyehatkan kita, kemudian juga mungkin berat badannya ada progres untuk turun, tapi tujuannya kan untuk kesehatan ya. Iya. Nah itu tips-tipsnya seperti apa nih? Ya, tips untuk dietnya berhasil atau tidak itu Iya. balik lagi ke pribadinya masing-masing ya Bu Hesti. Oke. Yang pertama harus ada konsistensinya harus tetap gitu ya. Jangan hari pertama 1 bulan pertama kayaknya kenceng banget nih gitu karena udah berat badannya udah turun banyak, misalnya 3 kilo sudah mencapai target, tiba-tiba di bulan berikutnya Loyo ya. gitu. Jadi Kuncinya itu ya
istiqomah. Nah benar, harus istiqomah menjalani. Yang kedua memang pemilihan bahan makanan juga diperhatikan ya Bu Hesti ya. Penting juga ya. Penting juga ya. Tadi kan baik dari segi serat yang tadi saya bilang, kalau untuk diet itu serat diutamakan gitu ya. Terus lalu ke protein hewaninya gitu. Oke, Baru ke serat dan karbohidratnya. protein yang paling utamakan. Paling ya. utama. Lalu, Ini pendamping aja. Iya. Tapi jatuhnya Tapi tetap harus ada ya Bu Hesti. Oh iya tuh, berarti nggak boleh diet itu nggak boleh makan nasi, nggak ada ya? Nggak ada. Salah ya? Salah. ya. Nah, ini karena ini sumber energi, kalau kita nggak makan karbohidrat. Loyo ya? Nah, benar. Loyo gitu ya? Iya. Yang kedua adalah caranya yang diperhatikan Oh iya, juga. apa dimasaknya, seperti apa gitu? Metode direbus. masaknya ya, jadi Direbus, apa dibakar, benar. apa kebanyakan minyak, nah Nah, itu juga mempengaruhi ya? Benar, gitu. Jadi semuanya harus diatur. Yang keempat adalah jumlahnya. Jumlah. Jumlahnya juga harus diatur ya Bu. Orang gitu ya. Indonesia kan kebanyakan nasinya banyak, lauknya seupil gitu ya. Nah, benar. Yang penting kenyang gitu. Tapi sekarang nggak begitu ya. Enggak. Kalau mau sehat nggak seperti itu. Ya? Tidak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing individu ya. Oke. Lalu terapkan juga namanya minum air putih ya Bu. Oh, air Minimal putih. 8 gelas dalam satu hari. 8 gelas satu hari ya, 8 gelas. Lalu juga aktivitas fisik yang tadi kita bahas di awal, 30 menit minimal dalam satu hari. Lakukan dalam seminggu itu 5 hari. Oh, 5 hari, nggak boleh 3 kali. Nggak boleh. Oh. Bu. Gitu, udah di diskon 2 loh Bu. Kan ada udah minimal. Jadi dalam seminggu 5 kali atau 5 hari setiap latihan itu 30 menit. 30 menit. Jalan aja nggak apa-apa kan ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau Tapi kerja kita kerja naik turun itu kan sama tuh, beda ya. tapi konsisten. Nggak konsisten ya. Bener. Tadi balik lagi kayak nyapu ngepel Nggak 30 menit ya. Benar, gitu ya. Jadi cari aktivitas olahraga aja Bu di rumah ya. Yang disesuaikan juga ya Bunda, mungkin kalau ada yang penyakit-penyakit tertentu ya dia misalnya nggak bisa Nah, berolahraga berat ya jangan juga. Iya, Jadi jangan harus terlalu disesuaikan. diporsir ya Bu Iya, Hesti. jadi harus disesuaikan ya Mbak Dengan Dita, tubuh masing-masing individu ya. Iya. Itu aja Bu Hesti paling yang Luar saya bisa biasa. sampaikan. Materinya keren banget ya, bermanfaat banget. Ini memang terjadi di kita ya, maksudnya di sekeliling kita ini banyak orang-orang yang memang membutuhkan diet sehat ini kan untuk kesehatan kita sendiri sebenarnya ya. Iya benar Bu Untuk Hesti. menjaga kesehatan dari penyakit, juga untuk menjaga penyakit-penyakit degeneratif di masa yang akan datang Benar. gitu kan, memperpanjang usia dan menyehatkan badan. Kita pingin dong ya kan di masa tua tuh kita tetap sehat, bugar, cantik, ganteng dan berkreatif ya enggak? Benar banget Bu Hesti. Harus produktif ya Bu di masa tua ya. Jadi Ini bisa main sama cucu gitu. betul. Nah, ini di sini alhamdulillah nih Mbak Dita sudah memaparkan banyak hal tentang pola gizi seimbang sehingga bisa menjadi bekal nih yang mau memulai diet, memulai pola gizi seimbang. Jadi intinya poinnya adalah bukan nggak makan nasi sama sekali, ya kan Mbak Dita Benar ya. sekali, Bu Hesti. Kemudian susunannya tadi ya sudah dijelaskan tips-tipsnya seperti apa supaya berhasil. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak Mbak, materinya nih luar biasa banget, bermanfaat banget. Iya, Bu Dan Hesti. mungkin ada sahabat RSIJ atau teman-teman bunda-bunda kesayangan yang ingin berkonsultasi lebih jauh tentang gizi, bisa menghubungi kontak di bawah ini dengan Mbak Dita bisa, atau dengan tim gizi lainnya ya Mbak Iya, Dita ya. benar. Oke, ditunggu kontaknya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara kedepannya dengan materi yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih bunda-bunda kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.